Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 90s line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna, saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Menilik dari kejadian yang sudah-sudah, klaim pemerintah Cina atas perairan di Kepulauan Natuna, serta menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan tersebut, kini jadi pelajaran berharga bagi Presiden Jokowi. Sebuah surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia harus segera menghentikan pengeboran birik lepas pantai karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik Cina. Surat teguran dari pihak pemerintah Cina ini pun lantas dibalas dengan Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa ujung selatan dari Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Indonesia di bawah konvensi PBB, yaitu tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017 yang lalu. Cina pun keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorial yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U alias Nendas Land. Keberatan pemerintah Cina memang tidak hanya dengan melayangkan surat diplomasi, tapi segala bentuk provokasi di Kepulauan Natuna pun kala itu terus mereka gencarkan. Bahkan sampai-sampai Presiden Jokowi pun turun langsung di Natuna sebagai jawaban dan kode keras ke Cina. Bahkan Indonesia siap untuk konfrontasi dengan Cina bila sampai perairan di Natuna Selatan diklaim Cina sebagai wilayahnya. Belajar dari pengalaman ini, Presiden Jokowi lantas dengan cepat memperkuat pertahanan militer Indonesia dengan membangun pangkalan militer di Natuna. Pembangunan pangkalan militer ini sebagai jawaban Indonesia atas klaim Cina di Natuna Utara. Di sini, rakyat jelata sangat begitu kagum dengan presiden kita yang mantan tukang kayu, yang bertubuh kurus dan yang sering oleh para pembencinya disebut presiden pelongo-pelongo ini. Dalam sekejap, Kepulauan Natuna pun disulap menjadi pangkalan militer. Sebagai jawaban pemerintah Indonesia atas ngototnya Cina mengklaim perairan Natuna, Presiden Jokowi dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi-instalasi militer, termasuk pembangunan fasilitas kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal-kapal serbu amfibi dan fregat, serta membangun pangkalan-pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache serta pesawat-pesawat serbu Sukhoi. Di sini, rakyat jelata sangat begitu bangga akan keberanian Presiden kita Jokowi dalam menyumpal klaim Cina dengan menyulap Natuna sebagai pangkalan militer siap tempur untuk melawan ambisi teritorial negeri Cina. Bahkan beberapa media luar negeri pun merasa kagum akan keberanian Presiden Indonesia tersebut. Banyak dari pengamat-pengamat militer menyebut belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Pengerahan aset militer dan ribuan tentara diposisikan di pangkalan militer tersebut. Dan hingga kini, Presiden Jokowi pun terus melakukan penguatan pertahanannya di Kepulauan Natuna untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan tersebut. Andai ini di zaman presiden-presiden sebelum Jokowi, entah apa yang akan terjadi. Sedangkan di era sebelum Presiden Jokowi, dua pulau Sipadan dan Linggitan sudah lepas dari NKRI karena diklaim oleh negeri jiran Malaysia. Penguatan pertahanan di Pulau Natuna terus mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi. Penempatan batalion komposit yang berisi satuan pemukul yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara telah ditempatkan di Natuna. Pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit juga telah dibangun di sana.
Alutsista penggebuk musuh pun mulai disuntikkan juga di Natuna. Alat utama sistem senjata atau alutsista yang ditempatkan di Natuna pun juga tidak main-main. Di Natuna disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru, tentunya korvet kelas Parcim TNI Angkatan Laut yang tanpa diduga ternyata juga ikutan nimbrung di Natuna. Kapal selam juga ditempatkan di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, di Natuna juga ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara dengan kemampuan maritim strike. Pesawat-pesawat tempur yang ditempatkan di Natuna pun merupakan kelas Wahid macam F-16C, F-16D, Blok 521D, dan pesawat Sukhoi Su-27 serta Sukhoi Su-30. Pasukan yang sudah ada pun kini ditambah dengan pasukan elit 3 matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang nyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa seizin pihak Indonesia. Bahkan pesawat siluman milik Amerika pun bakal terdeteksi jika mencoba untuk melakukan pelanggaran wilayah di Natuna. Prinsip Presiden Jokowi adalah gebuk duluan sebelum masuk. Dalam artian, cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Bahkan, baru-baru ini, pemerintah telah membeli lagi 9 buah kapal perang canggih, yaitu KRI Teluk Yutefa 522 dan KRI Teluk Palu 523, KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 257, KRI Teluk Calang, dan beberapa KRI lainnya. KRI Teluk Calang merupakan kapal angkut tank yang dipesan secara khusus untuk TNI Angkatan Laut dari PT Daya Radar Utama Lampung. Kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran komando lintas laut militer. Memang, dengan dibangunnya pangkalan militer di Natuna, banyak negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia pasti merasa sangat was-was. Salah satunya ialah Malaysia, yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna yang berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tidak mau, jika ada pesawat atau kapal laut baik yang akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Di sini, rakyat jelata sangat begitu bangga dengan kepemimpinan Bapak Jokowi, presiden yang banyak diolok-olok oleh para pembencinya sebagai presiden pelongo-pelongo, ternyata mampu membuat decak kagum